عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاني الدين. رب اكتب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil jabbar al-qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati tatawala kal amtar wa ashkuruhu ala kathrati fadlihi al-midrar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan yadhkulu biha al-mizanu fil mahsyar wa tunji qailaha min 'adabin nar. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار أفضل من حج واعتمر المبعوث إلى الأسود والأبيض والأحمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار الفائزين بالشرف الأفخر. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن شهركم هذا شهر ذي الحجة شهر الله العظيم. طوبى لمن يتقي الله ويقتدي برسوله ويجاهد في سبيل الله لإعلاء كلماته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan alam semesta ini, Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia yang menciptakan semua kemuliaan, yang jiwa semua kita berada di tangannya.
kebahagiaan atau kesengsaraan kita ada di tangannya. Dan semua kenikmatan yang kita rasakan, semua hakikatnya darinya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada kenikmatan dari kalian semuanya kecuali semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan seluruh kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab beliaulah kita mendapatkan hidayah yang terang, kita menjadi orang-orang yang selamat insyaallah di dunia dan akhirat. Semua berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, para jemaah haji sedang berkumpul di Makkahul Mukarramah. Mereka berangkat dari negara mereka masing-masing, baik laki-laki maupun wanita, yang tua maupun muda. Mereka semuanya berkumpul saat ini, tepatnya di Mina, guna melaksanakan amalan daripada kewajiban ibadah haji yang telah diwajibkan oleh Allah bagi yang mampu. Dan alhamdulillah, banyak di antara mereka adalah saudara-saudara kita, dan semua adalah saudara-saudara kita yang karena mereka saudara kita yang berasal dari negeri kita, negeri Indonesia, yang mereka jumlahnya menjadi jumlah jemaah haji jemaah terbanyak. Dan itu menunjukkan bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana ketaatan mereka, bagaimana semangat mereka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak heran banyak di antara mereka yang menabung sedikit demi sedikit, 1000 demi 1000 mereka tabung, sehari demi hari mereka tabung, bahkan sampai bisa berjalan bertahun-tahun. Mereka baru bisa berangkat untuk menunaikan kewajiban ibadah Allah Subhanahu wa taala yang hanya diwajibkan seumur hidup sekali. Dan mereka menabung seperti itu tiada lain karena mereka ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingin rukun-rukun mereka lengkap, ingin rukun-rukun Islam mereka menjadi sempurna dengan mengucapkan syahadat, mendirikan salat, melaksanakan zakat, ibadah puasa Ramadan, kemudian menjadi lengkap dan sempurna rukun Islam dengan melaksanakan ibadah haji. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadah haji memiliki keutamaan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ampunan yang besar, telah menjanjikan surga yang istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an illa jannah. Ketahuilah, umrah ke umrah yang lain maka akan menghapus dosa-dosa yang ada di antara kalian. Dan ibadah haji yang baik, ibadah haji yang diterima, maka tidak ada yang pantas balasan untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang melaksanakan haji dan dia tidak berucap dengan ucapan yang kotor, tidak berucap dengan ucapan yang tidak baik, dan dia tidak melakukan kefasikan dan dosa di waktu haji, maka ketahuilah, selesai haji seakan-akan dia telah terlahir kembali dari rahim ibunya, suci dan bersih daripada kotoran dosa-dosanya. Oleh karena itu, ulama mengatakan bahwasanya ibadah haji akan melebur dosa-dosa yang melaksanakannya. Bahkan daripada keistimewaan haji, bukan hanya dosa kecil yang akan dihapus, bahkan dosa besar sekalipun akan diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah haji. Diceritakan bahwasanya seorang saleh yang sufi, yang ahli ibadah, yang wara, yang berbakti kepada orang tuanya, Muhammad bin Al-Munkadir, telah melaksanakan ibadah haji sebanyak 33 kali. Yang berarti beliau melaksanakannya dalam 33 tahun, karena 1 tahun hanya bisa melaksanakan 1 kali ibadah haji.
Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hajjatan ada farduhu, wa man hajja thaniyatan dayana rabbahu, wa man hajja thalatha hijjat haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan haji satu kali, berarti dia telah melaksanakan hak Allah. Dan barang siapa yang melaksanakan haji kedua kali, berarti dia telah menghutangi Tuhannya. Allah akan berhutang kebaikan padanya. Dan barang siapa yang melaksanakan haji 3 kali, Allah akan haramkan rambutnya dan haramkan kulitnya dari api neraka. Muhammad bin Munkadir ketika haji yang ke-33 kali, dari saat beliau berada di padang Arafah, beliau melihat keramaian di saat orang yang melaksanakan haji dengan pakaian yang serupa, pakaian ihram yang berwarna putih. Maka terlintas kasih sayang beliau kepada orang-orang Islam yang melaksanakan ibadah haji pada saat itu. Maka beliau mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Allah, aku telah melaksanakan 33 kali haji. Maka satu haji aku niatkan untuk menggugurkan kewajibanku, dan haji yang kedua aku niatkan untuk diberikan kepada ayahku, dan haji yang ketiga aku niatkan untuk diberikan kepada ibuku. Maka sisa 30 haji aku berikan kepada mereka yang telah melaksanakan haji, tapi tidak engkau terima ya Allah. Tidak engkau beri ampunan, maka sebagai ganti daripada haji yang tidak engkau terima, aku berikan 30 haji kepada mereka." Tiba-tiba di situ beliau mendengarkan suara, "Ya Ibnu Munkadir, afa tukramu ala man khalaqal karam wa tajudu ala man khalaqal jud? Wallahi laqad ghafartu liman waqafa al-arafah qabla an akhluqa al-arafah bi alf 'am." Wahai Ibnu Munkadir, kamu ingin berdermawan kepada Zat yang menciptakan sifat dermawan? Kamu ingin bermurah hati kepada Zat yang menciptakan sifat murah hati? Demi Allah, bukan saat ini saja, tapi sebelum aku menciptakan Arafah, maka aku sudah ampuni dosa-dosa orang-orang yang pernah wukuf di padang Arafah. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk dijaga kewajiban Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah haji. Karena kita lihat sebagian dari mereka memiliki kemampuan, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, tapi sampai saat ini mereka belum melaksanakan ibadah haji, bahkan belum mendaftarkan dirinya untuk pergi haji. Telah datang ancaman yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan." Barang siapa yang memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan, untuk membawa bekal, atau kalau sekarang memiliki kemampuan untuk mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak mendaftarkan dirinya, maka pilihan hanya dua: mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Pada hari raya Idul Adha ini tidak terlepas ikatan yang kuat dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, bahkan beliau termasuk di antara nabi dan rasul ulul azmi. Rasul terbaik di antara rasul-rasul yang berjumlah 5 orang: Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari ulul azmi yang ada, Nabi Ibrahim adalah nabi yang terbaik kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak heran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Derajat yang tinggi, derajat yang tidak diberikan oleh Allah, derajat Khalilullah, kecuali kepada 2 orang nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah sampai dijadikannya sebagai Khalilullah? Tidak lain karena beliau betul-betul mendapatkan kedudukan yang tinggi dengan ujian-ujian yang berat, mendapatkan cinta Allah dengan rintangan yang sulit yang mungkin kita tidak bisa melaksanakan ujian tersebut. Berapa banyak ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan di masa mudanya ketika Nabi Ibrahim dijadikan sebagai nabi dan dilantik sebagai rasul, beliau sudah berhadapan dengan ayahnya sendiri yang dalam sebagian riwayat pamannya.
yang menyembah berhala bersama kaumnya yang lain, tidak lain adalah ayahnya sendiri menghadangnya melawannya. Maka itu adalah suatu ujian bagi Nabi Ibrahim. Apakah ia bisa berdakwah mengajar ke jalan yang benar, bahkan walaupun kepada ayahnya sendiri. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pandang bulu, berdakwah mengajar kepada jalan yang benar, bahkan walaupun itu kepada ayahnya sendiri. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, bagaimana kamu menyembah kepada berhala-berhala? Pantaskah berhala-berhala tersebut untuk disembah? Maka aku tidak melihat kamu kecuali kamu dalam kesesatan yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Nabiullah Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah. Nabi Ibrahim dan keluarga dalam waktu yang lama Allah tidak berikan karunia anak kepada Nabi Ibrahim. Berdoa setiap malam dan meminta setiap malam, tapi tetap belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umur 86 tahun. Sampai beliau sudah tua. Ini adalah ujian, karena tidak semua yang terjadi di muka bumi kecuali atas kehendak Allah. Maka di saat sudah memastikan kesabaran Nabi Ibrahim, maka Allah memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan keturunan, akan memiliki anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail. Maka bagaimana luar biasa bahagia, bagaimana luar biasa kesenangan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah meminta dan berdoa bertahun-tahun tidak punya anak, ternyata diberikan oleh Allah anak yang lucu, anak yang menggemaskan, anak yang tampan, yang tidak lain adalah Nabi Ismail, kakek daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana ujian terus tidak putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Ibrahim, di saat sayang-sayangnya pada putranya, sedang bahagianya mendapatkan hiburan dari putranya yang masih kecil, bahkan masih bayi, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan istrinya Hajar dan begitu pula anaknya Ismail yang masih bayi di kota Mekah, yang di saat itu tidak ada penghuninya, yang di saat itu tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Tidak cukup seperti itu, bahkan di kota Mekah, tanah yang tandus, tidak ada tanaman yang tumbuh. Di kota Mekah, kota yang tandus, kota yang kering, bahkan air pun tidak didapatkan di kota tersebut. Bagaimana orang akan tinggal di kota Mekah? Tapi ini perintah Allah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan istrinya dan juga anaknya di kota Mekah, dan kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan mereka. Maka jangan sedih, Nabi Ibrahim meninggalkan istri tersayang dan putra tercintanya di kota yang tandus. Di saat itu hanya membawa bekal kurma sedikit, air sedikit. Bahkan Nabi Ibrahim tidak bisa berkata apa-apa kepada anak dan istrinya. Melangkah pulang pulang ke kota Mekah menunduk. Kemudian Siti Hajar memanggil Nabi Ibrahim dari jauh. Ya Ibrahim, atatrukuna fi hadzal makan? Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab, karena itu adalah perintah Allah. Ketika tidak dijawab sampai 3 kali, Siti Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meletakkan kami di tempat ini? Maka dari jauh Nabi Ibrahim mengatakan, Naam, Allahu amarna bihadza. Ya, Allah yang memerintahkan. Idzan la yukhayyiban Allah. Kalau itu perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Itulah iman yang kuat daripada Siti Hajar, yang kemudian terjadi mukjizat yang luar biasa, sampai keluar air Zam-Zam, sampai tinggal di situ orang-orang lain, sampai menjadi kota Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak berhenti di situ. Ujian yang didapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam di saat bayi yang tinggal di kota Mekah kemudian menjadi anak yang lucu, menjadi seorang anak yang bisa bermain, yang sudah bisa membantu orang tuanya. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim bermimpi, dan disitulah mimpi itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya sendiri, Nabiullah Ismail. Nabi Ibrahim menemui putranya yang masih kecil, yang masih berusia sekitar 7 tahunan, dan mengatakan,
Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai putraku, wahai anakku yang kusayangi, aku bermimpi bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Mimpi daripada Nabi adalah wahyu dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana anaknya, putranya menanggapi perintah Allah. Apa yang akan dikatakan putranya tersebut? Maka itulah jawaban dari Nabi Ismail. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wahai ayahku. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim memerintahkan Hajar untuk memakaikan putranya dengan pakaian yang terakhir kali, karena di pikirannya ini sudah terakhir kali memakai pakaiannya di dunia. Dan kemudian membawanya ke tempat penyembelihan. Dan di saat membawa, disitulah diganggu di tengah jalan dan dibisiki oleh iblis untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Itu adalah anak kesayanganmu. Bagaimana Allah memerintahkanmu untuk menyembelih anak kamu? Itu adalah manusia. Bagaimana Allah memerintahkanmu untuk membunuh manusia? Tapi Nabi Ibrahim tidak bergeming. Bahkan Nabi Ibrahim tetap berjalan melaksanakan perintah Allah. Tiap kali berusaha digoda, berusaha ditipu, Nabi Ibrahim sedikit pun tidak terganggu dengan tipu daya dan godaan syaitan tersebut. Dan di saat sudah diletakkan leher Nabi Ibrahim di batuan yang sudah disiapkan untuk dijadikan sebagai tempat penyembelihan putranya, maka Nabi Ismail merintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengikat kedua tangannya dan kedua kakinya agar beliau tidak banyak bergerak sehingga mengganggu dan menyusahkan ayahnya untuk menyembelih putranya. Dan beliau berpesan, jika kamu merestui wahai ayahku, berikan baju yang aku pakai ini kepada ibuku, semoga menjadi obat rindu padaku. Maka Nabi Ibrahim di saat itu bismillah. Nabi Ibrahim menggerakkan pisau yang sudah ditajamkan, yang sudah diasah. Tapi di saat digerakkan berkali-kali pun sedikit pun tidak meneteskan darah, sedikit pun tidak melukai lehernya. Sampai datang malaikat Jibril membawa domba yang besar dari surga dan kemudian dijadikan sebagai korban, sebagai ganti daripada putranya Nabiullah Ismail. Ini tidak lain, hanya ujian dari Allah. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, bagaimana kiranya kalau kita diberikan ujian sebagaimana ujian Nabi Ibrahim? Bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah kalau kita diperintahkan untuk menyembelih putra kita sendiri, anak kesayangan kita sendiri? Sangat berat untuk kita melaksanakannya. Tapi Nabi Ibrahim ujian demi terus menerus, tapi semuanya dilewati. Bahkan tidak cukup seperti itu, ujian terus berdatangan kepada Nabi Ibrahim, yang mana manusia tidak akan lepas daripada ujian Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pasti dan pasti kami akan uji kalian semua dengan kelaparan. Kami akan uji kalian semuanya dengan rasa takut dan dengan juga kekurangan dalam hartanya, kekurangan dalam buah-buahnya, kekurangan dalam perniagaannya. Dan berikan kabar gembira pada mereka yang sabar, yang jika tertimpa kepada mereka musibah dari Allah, mereka hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan kita semuanya akan kembali juga kepada Allah. Ahasiban nas wa yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan bertanya apakah manusia akan berkata bahwasanya kami orang-orang beriman namun mereka tidak diuji? Lah, tidak. Mereka orang-orang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Pasti tidak lepas daripada ujian. Tidak ada satu orang pun yang lepas dari ujian mereka. Maka idza ahabballahu qauman ibtalahu faman radiyahu falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa suatu kaum atau seseorang yang dicintai oleh Allah, pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Dan di saat dia akan mendapatkan ujian dari Allah, dia ridha, maka dia akan mendapatkan
mendapatkan ridho dari Allah, dan di saat diberikan ujian oleh Allah dia murka, maka ia mendapatkan murka dari Allah. Maka dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim mendahulukan perintah Allah atas segala-galanya. Nabi Ibrahim sangat cinta kepada putranya, tapi Nabi Ibrahim tidak peduli jika perintah Allah menyembelih putra kesayangannya tersebut. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini ujian yang jauh lebih ringan yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Ingat, maksiat-maksiat yang kita lakukan, mungkin di saat itu kita akan senang, kita terhibur, tapi hanya sementara dan sesaat. Tapi kemudian kita akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya di neraka Allah. Tapi sebaliknya, kita capek dalam menjalankan ibadah Allah, kita capek dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan kita berat menjauhi maksiat-maksiat Allah, tapi kita hidup hanya sebentar, kesulitan yang hanya sebentar dan sesaat, tapi selanjutnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan yang selama-lamanya dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang terakhir daripada kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail, yaitu manusia akan selalu mendapatkan godaan dan tipuan daripada iblis dan syaitan. Tidak akan lepas sampai kita akan mati sekalipun. Kita akan mendapatkan godaan dan tipu daya iblis. Setan tidak akan rela membiarkan kita. Bahkan setan berusaha mengeluarkan kita dari lingkar iman kepada Allah. Tidak bisa mengeluarkan kita dari lingkar iman kepada Allah. Setan akan berupaya menuju kita untuk maksiat dan maksiat. Bahkan maksiat terus kita lakukan karena bujukan syaitan. Yang kita rasakan nikmatnya, yang kita rasakan kelezatannya, tapi hanya sesaat. Tanpa kita berpikir bahwa kelak suatu saat pada waktunya kita akan merasakan sakaratul maut, dan kita akan berhadapan dengan Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Siapa yang menjerumuskan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah syaitan. Tidak akan menyerah sampai kita terjerumus ke dalam maksiat Allah. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. Dan kalian akan mendapatkan pasti katanya syaitan, aku akan mendatangi mereka manusia untuk menguji mereka, baik dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kalian melihat bahwasannya manusia kebanyakan nanti tidak bersyukur kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kebanyakan penduduk di surga, kebanyakan manusia berada di tempatnya di neraka Allah, dan sedikit manusia yang berada di surga Allah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang berada di surga Allah. Datang seorang bertanya kepada Sayyidina Hasan al-Basri, "Ya Imam, ayanam syaitan?" Wahai Imam, apakah syaitan pernah tidur? Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Lau nama syaitan lastarahna." Andai kata syaitan bisa tidur, maka kita akan bisa istirahat tenang. Namun syaitan tidak akan tidur, tidak akan lelah untuk membujuk kita, akan terus membujuk kita, sehingga kita berbuat maksiat dan maksiat dan menjadi teman syaitan di neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan syaitan pun berusaha kalau kita selamat dari perbuatan maksiat, akan berusaha agar kita tidak beribadah kepada Allah. Dan jika kita sudah mengusahakan diri kita dan melawan hawa nafsu kita beribadah, syaitan tidak akan berhenti. Syaitan akan berupaya agar ibadah kita tidak baik, supaya kita tidak melaksanakan ibadah kita dengan khusyuk. Dan jika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, syaitan tidak akan diam. Syaitan akan membuat kita riya, ingin diketahui sholat kita oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, ingin mendapatkan penghormatan daripada orang lain, pandangan daripada orang lain. Bahkan jika kita selamat dari itu pun, syaitan tidak akan berhenti. Di suatu saat nanti kita akan dibujuk untuk kita bangga dengan suatu amal yang sudah kita lakukan, dengan sholat yang kita lakukan, dengan puasa yang kita lakukan, dengan bacaan Al-Quran yang kita lakukan, sehingga pahala ibadah bakal menjadi sia-sia
sia-sia di sisi Allah karena kita ujub dan bangga dengan amal ibadah kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya syaitan tidak akan berhenti membujuk dan menggoda manusia sampai akhir hayatnya. Bahkan di saat kita akan berhadapan dengan malaikat Israel, syaitan akan datang menemui kita dan syaitan akan memberikan kepada kita dengan air yang sangat segar, air yang sangat dingin, dan kita digoda di saat itu untuk kita mengatakan tidak ada Tuhan selain syaitan, untuk kita mengatakan bahwasanya syaitan menyerupai manusia atau lain sebagainya yang membuat kita keluar daripada lingkaran iman. Dan di saat itu manusia dalam keadaan menghadapi kematian, dalam keadaan haus yang luar biasa, bisa terjerumus dalam fitnah syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Diceritakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal di saat menghadapi ajalnya, menghadapi sakaratul maut, maka di saat itulah putranya Abdullah di samping kepala beliau mengucapkan talqin, membacakan la ilaha illallah supaya ayahnya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi jawaban daripada Imam Ahmad bin Hanbal adalah la, tidak. Maka kagetlah putranya. Dikatakan la ilaha illallah tapi dia menjawab tidak. Beliau pun sadar dan siuman dan mengatakan kepada putranya, aku mengatakan la, bukan kepada kamu, tapi tadi iblis datang kepadaku dan mengatakan bahwasannya, wahai Ahmad, kamu saat ini selamat daripada godaanku, selamat daripada fitnahku, selamat daripada ujian di dalam kehidupan ini, maka kamu adalah orang yang hebat. Tidak lain syaitan tujuannya untuk membuat aku berbangga dengan apa yang aku raih, apa yang aku lakukan. Maka aku katakan kepada iblis, la, tidak, aku tidak akan selamat sampai aku benar-benar nyawaku yang ada di badanku ini benar-benar dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru aku benar-benar selamat darinya. Nas'alullah an yutila amarana wa an yarfiqana wa iyyakum bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa an yarzuqna wa iyyakum rahmatahu wa ridha wa yu'idana wa iyyakum min ghadabihi wa nikmatihi wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahdil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa mawlan wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa syarafi ibadika sayyidil arabi wal ajam wal imam taibatan wal haram sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil farah was surur wa da'afa lil muttaqina jazilal umur. فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحضر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإكثار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإكثار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين وللأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة، والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سامع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر، والحمد لله رب العالمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته